Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maladiah Pramaswari. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan prodi manajemen dengan NIM 240111079. Di sini saya diberi tugas oleh dosen Pak Dadang Priyono dan mata kuliah Kewirausahaan Islam. Di sini ingin membuat video review jurnal manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut Abbas Salim, tahun 2000 halaman 195, risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan faugan, sebagaimana yang dikutip oleh Harman Damari tahun 2006 halaman 34 mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita simpulkan seperti 1. Risk is the chance of loss. Risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Chance dalam ilmu statistik dipergunakan untuk melanjutkan tingkat akan munculnya situasi tertentu. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berbeda di antara 0 dan 1. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Yang ketiga ada risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Uncertainty dapat bersifat subjektif atau objektif. Subjektif uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Yang keempat, ada risk is dispersion of actual from expected results. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau sekitar titik rata-rata. Yang kelima ada risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Jadi di sini dari yang kelima ini dijelaskan bahwa outcome-nya itu berbeda-beda dengan outcome yang diharapkan, seperti yang dari yang satu yang lain tuh beda-beda gitu kan. Terus dalam risiko juga menurut sifatnya dapat dibedakan, yaitu menjadi 5. Yang pertama ada risiko yang tidak disengaja atau bisa disebut risiko murni yang menimbulkan kerugian, yaitu seperti contohnya kebakaran, terus banjir gitu-gitu. Terus yang kedua ada risiko yang disengaja atau bisa disebut risiko spekulatif yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, atau contohnya seperti orang yang memberi hutang gitu-gitu. Terus yang ketiga ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti bencana alam seperti banjir, longsor, terus gempa bumi dan lain-lain. Terus yang keempat ada resiko khusus. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Itu kayak
Kalau mudah penyebabnya tuh kayak banjir. Oh, ada hujan deras, malamnya hujan deras, terus nanti ada banjir gitu kan. Paginya pasti banjir mungkin. Ada di beberapa tempat ada yang begitu. Terus yang kelima ada risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika. Udah, seperti itu saja video yang saya review dari jurnal manajemen risiko yang saya ambil dari 2 jurnal oleh Bapak dosen. Sebelumnya minta maaf kalau saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.